Saya langsung ditolak, tapi saya masih memberanikan diri. Saya menyatakan, kamu ngapain di sini? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di podcast Universitas Wahid Hasim. Bareng aku Rena Kurnia. Dan tentunya hari ini Unwahas menyapa bareng dosen favorit kalian. Nah, kira-kira siapa sih dosen favorit FKIP di Unwahas? Ada yang tahu nggak? Iya, benar sekali, ada Bapak Sofyan Ardianto MPD ya Pak ya. Ya. Halo Bapak, selamat datang dan selamat siang. Ya, selamat siang Mbak. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik ya Pak, selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Bapak Sofyan ini merupakan salah satu dosen favorit yang telah dipilih mahasiswa di polling IG PMB Unwahas, teman-teman. Jadi Bapak Sofyan ini merupakan dosen favorit di prodi PJKR gitu ya Pak ya. Baik. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang santai Pak, dan akan mengenal lebih dekat sosok dari Bapak Sofyan Ardianto ini. Baik, seperti itu. Baik, Bapak bisa menjelaskan profil dari Bapak Sofyan Ardianto. Oke, terima kasih Mbak. Siapa Mbak? Rena Pak. Oh Mbak Rena. Iya. Oke, terima kasih Mbak Rena dan selamat siang. Nama saya Sofyan Ardianto, MPD. Saya kelahiran Semarang, 9 September 88. Pas alhamdulillah itu juga hari olahraga. Iya. Pas sekarang jadinya dosen olahraga juga. Iya. Itu alhamdulillah saya sudah dikaruniai 2 anak, putri dan putra, istri 1, alhamdulillah. Dan semuanya alhamdulillah sekarang dalam kondisi sehat di tengah pandemi yang sekarang lagi kita hadapi, seperti itu Mbak Rena. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, gimana sih perasaan Bapak terkait hal yang sebagai dosen favorit yang telah dipilih oleh mahasiswa Unwahas? Aduh, yang pertama saya tuh nggak nyangka dihubungi sama teman tim Humas Unwahas, kok saya jadi dosen favorit, saya juga nggak tahu. Ya, yang pertama terkejut sekali. Padahal ya saya sering ya seperti inilah, kok bisa jadi dosen favorit, dan akhirnya juga akhirnya beban sekarang ketika ternyata masih saya ada di jadi yang terfavorit. Saya juga nggak tahu istilahnya sekarang, berarti saya harus memberikan yang terbaik untuk mereka mungkin yang memilih saya, dan istilahnya supaya mungkin juga anak-anak lebih puas terhadap pengajaran saya, mungkin karena dosen favorit ya gitu Pak. Baik teman-teman, itu adalah salah satu penyampaian dari Bapak Sofyan terkait sebagai dosen favorit ya. Mungkin teman-teman memilih Bapak Sofyan sebagai dosen favorit karena mungkin karena beliau unik, lucu, dan juga santai gitu kan beliaunya, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya ada fast question Bapak. Silakan Bapak nanti bisa menjawab cepat ya Pak, selama 2 detik. Baik, yang pertama ada karir dulu atau keluarga dulu? Duh, apa ya, karir dulu. Pengennya dua-duanya bareng ya, tapi kalau Pilih salah satu Bapak. pilih salah satu dulu, saya tetap keluarga dulu. Baik, keluarga dulu ya. Banyak uang atau banyak teman Pak? Banyak teman. Oke, suka cara keras atau cara lembut? Suka cara, apa ya? Enaknya seimbang juga sih. Kalau suruh yang paling itu suka cara lembut. Oke, cara lembut. Daring atau luring Pak? Luring. Oke, Betul. lebih suka sesuatu yang baru atau yang lama Pak? Yang baru. Baik. Baik Bapak, kok bisa memilih suka luring? Gimana Pak? Nah, apalagi kalau kita sekarang ngomong di PJKR, jurusan yang kita kuliahnya udah sehari-hari praktek, hampir 70% kita praktek. Kalau kita secara luring, kita mau main bola luring gimana? Kita mau main
bulu tangkis luring bisa masih sama tembok, tapi di PJKR ini ketika luring itu tidak hanya mempraktekkan saja, jadi komunikasi, kerjasama, toleransi, saling menghargai dengan teman, walaupun itu di perkuliahan pun sebenarnya akhirnya juga sudah terbiasa dalam proses perkuliahannya. Jadi ya enak santai, apalagi yang guyon, kita senang apa kuliahnya happy. Masa misalkan sekarang ada kuliahnya rekreasinya luring via virtual gitu. Jadi jalan kita lagi main rafting, nanti cuman luring hanya lihat video YouTube, kan nggak mantep. Jadi lebih kalau saya belum milih, saya milih luring. Iya, karena memang prodi PJKR itu kan harus langsung terjun ke lapangan gitu ya Pak, praktek ya. Iya. Nah, tadi Bapak memilih keluarga dulu. Gimana sih kok bisa memilih keluarga dulu seperti itu Pak? Karena keluarga itu salah satu support system yang paling utama bagi saya. Istilahnya, apakah istilahnya sekarang karir saya tinggi seperti ini juga ini kan demi keluarga. Jadi istilahnya doa seorang istri, seorang anak, orang tua itu bagi saya segala-galanya lah untuk menunjang karir saya. Jadi istilahnya kalau bisa dibilang ya istilahnya apa ya, lebih memilih keluarga ya karena keluarga ini istilahnya yang mendorong semuanya, yang paling utama sih. Iya, susah senengnya kalau kita susah, keluarga juga akan support, kita senang apalagi gitu loh. Kalau teman belum tentu kan. Baik, banyak teman. Tadi Bapak memilih banyak teman. Kira-kira teman seperti apa sih Pak? Kalau saya teman semuanya Pak. Teman yang dalam artian mau teman itu negatif dan positif. Kalau yang istilahnya positif pasti sangat penting nih untuk menjalin jaringan. Apalagi kalau kita bisa bilang banyak teman banyak rezeki juga. Ya walaupun kadang teman nanti banyak teman yang teman baik itu kadang sering manfaat, saya nggak masalah mau dimanfaatkan, istilahnya yang penting saya melakukan yang terbaik ketika teman saya butuh. Kalau misalkan dia mau manfaat ya silahkan, tapi kalau misalkan teman-teman yang negatif akhirnya kita tahu juga belajar dari teman. Jadi semakin banyak saya kira semakin baik, apalagi saya suka orang ngobrol, suka apa, saya yang tiap hari tiap minggu juga pulang naik kereta setiap satu pulang saya insya nanti tambah satu teman buat ngobrol. Itu udah bagi saya teman itu juga investasi. Iya, luar biasa sekali ya Bapak ya. Yang terakhir Bapak lebih suka sesuatu yang baru, mungkin dari Bapak Sofyan lebih suka menciptakan hal yang baru atau gimana gitu Pak? Kalau menciptakan ya pengennya sih menciptakan, istilahnya kadang ide itu ada, cuman kadang malas untuk mengeksekusinya. Itu yang jadi masalah kadang kita. Karena kalau kita ngomong baru, sekarang kita baru itu kan juga dasarnya dari mengevaluasi hal yang lama. Jadi istilahnya kalau baru pasti lebih fresh, lebih up to date, perkembangan apapun yang terbaru insya Allah sih pasti itu lebih bermanfaat dan tetap tidak meninggalkan yang lama. Iya, baik, lebih itu ya Pak, terupdate update ya. Nah, semuanya update lah. Lebih modern juga seperti itu ya Pak. Gaul lah, biar nggak kalah sama mahasiswanya lah itu. Oke, baik Pak, kita ngobrol tentang motivasi nih Pak. Ya. Kira-kira motivasi Bapak, apa sih motivasi Bapak yang berkesan dan juga yang terburuk sehingga Bapak bisa menjadi sekarang seperti ini? Akhirnya jadi ceritanya curhat ya Pak. Iya, kalau bisa dibilang kalau motivasi, alhamdulillah saya punya diberikan dua orang tua yang selalu support saya, walaupun mungkin kadang supportnya berbeda dengan orang tua yang lain. Kadang mungkin ada yang lain selalu mengarahkan, selalu memberikan yang terbaik. Mungkin orang tua saya lebih mengarahkan kebebasan saya. Tetapi alhamdulillah karena mungkin juga sudah terdidik dan dari dulu sudah terbiasa, akhirnya udah mandiri, udah mau kemana-mana kita memilih hanya minta tinggal restu orang tua. Kalau oke jalani istilahnya doa orang tua ya tadi, doa orang tua doa yang sangat terbaik lah. Kalau misalkan dibilang pahit dan manisnya pasti itu ada. Kalau pahitnya ya dulu istilahnya ketika kuliah saya udah bener-bener susah payah. Alhamdulillah sering dapat beasiswa ya, sering mungkin dari mbaknya sama kayak
sering ikut organisasi, membantu tugas-tugas kampus, berdedikasi walaupun bisa dibilang kita dapat apa sih kalau istilahnya kalau kita itu nggak dapat. Cuman alhamdulillah sekarang saya baru merasakan ternyata pengalaman yang dulu itu selalu membantu dosen, selalu membantu guru ataupun selalu membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan kita. Pengalaman sekarang enak, kita udah tahu jalan, kita sudah tahu manajemen itu kayaknya kok sekarang bermanfaatnya. Mungkin kalau yang selama ini lah ngapain gue melu-melu kok ngono. Nah, padahal ternyata sekarang kita bisa menuhi dan mungkin nanti Mbak Rina ya nanti juga mungkin sama, mungkin akhirnya nanti dapatnya sekarang belum kelihatan. Nanti kalau udah sudah lulus, sudah ketemu di dunia yang nyata kayaknya nanti insya Allah sih semuanya akan bermanfaat pada waktunya gitu. Iya benar sekali ya Pak ya. Itu pengalaman pahit ya Pak. Sekarang pengalaman manisnya Pak seperti apa Pak? Kalau pengalaman yang berkesan gitu Pak. Yang berkesan dulu pas masuk ke sini Mbak. Masuk di Unwahas. Masuk di Unwahas saya maju ke pimpinan waktu dulu ke Pak Dekan. Saya langsung ditolak. Kamu ngapain di sini? Di sini sudah banyak dosa. Waktu itu mungkin kalau saya sudah pasrah aja saya udah pulang akhirnya. Tapi saya masih memberanikan diri, saya menyatakan kompetensi saya yang bisa saya sampaikan. Karena saya bisa beberapa hal yang saya sampaikan ke pimpinan saya waktu itu. Saya udah akhirnya setelah beberapa lama saya dipanggil lagi. Tapi kalau mungkin ada yang orang udah dikaget, jadi kaget, aduh kok kayak gini. Pimpinan udah langsung pertama ketemu udah kayak gitu, kami tidak dibutuhkan karena mungkin bisa takut akhirnya. Ya, kalau saya mah orangnya nekat aja udah tak sampaikan karena di sini niat saya ya mendidik juga. Karena dulu saya juga guru Mbak sama. Saya udah pernah jadi guru honorer yang ya ngapunten lah istilahnya kalau dibilang gajinya ya enggak seberapa. Tapi ternyata saya di situ juga alhamdulillah yang saya udah nabung pengalaman. Nabung pengalaman dari sudah ngajar SD, SMP, SMA, bahkan pernah alhamdulillah di sekolah internasional school juga pernah, udah ketemu mungkin orang asing dan beberapa budaya-budaya yang misalkan budaya orang lokal seperti apa, kedisiplinnya orang asing. Alhamdulillah sudah belajar banyak dan akhirnya mengerucut ketemu di sini. Alhamdulillah sekali juga menyangka juga dulu ya awalnya ya bismillah lah saya mencoba memperbaiki istilahnya mengejar karir saya. Itu. Ya, baik teman-teman, ketika kita mengikuti organisasi jangan pernah merasa lelah ya Pak ya. Wah, iya. Nanti manfaatnya kita akan ambil setelah lulus kuliah ataupun kerja di dunia nyata. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Baik. Nah, Unwahas sebentar lagi mau ulang tahun ke-21 nih Pak. Kira-kira ada harapan atau kritik dan juga saran buat Unwahas ke depan? Seperti itu Pak. Ternyata susah terakhir ini. Kalau bilang harapan ya apa ya? Kalau harapan ini sekarang mungkin progres saya kurang lebih ya 5 tahun lebih sudah di sini dan sebenarnya sudah merasakan progres yang cukup. Cuma memang ketika kita membandingkan kadang akhirnya kok beda ya sama yang lain. Cuman saya yakin saya di dulu proses hidup saya pun sama. Saya juga beda dengan orang lain. Tapi insya Allah ketika mungkin pimpinan yang sekarang dan terdahulu memiliki tujuan yang sangat baik yang tinggal kita siap menikmati prosesnya apa enggak. Kalau dibilang harapan mungkin semoga bisa Unwahas semakin go internasional dan sekarang sudah mulai alhamdulillah kita juga PJKR sudah mulai go internasional, sudah bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi di Filipina, sudah mulai bekerja sama di perguruan-perguruan tinggi yang lain. Mahasiswa kita sudah alhamdulillah sudah ada yang go internasional. Kemarin yang habis di podcast juga jadi panggil alhamdulillah sekali kita juga di lingkungan yang arahnya untuk maju semuanya. Kalau misalkan harapan gitu, saya go internasional dan memajukan kualitas dan kuantitas di Unwahas ini semakin maju gitu. Iya, Unwahas mendunia ya Pak ya. Dan mendunia sesuai di slogan kita lah itu. Iya, benar sekali. Perasaan Bapak sebagai dosen favorit yang melihat para mahasiswa yang berprestasi ke internasional itu kan mempunyai kebanggaan sendiri ya Pak ya. Iya. Nah, Bapak sebagai
dosen prodi PJKR. Iya. Harapan Bapak buat mahasiswa ke depan seperti apa, Pak? Kalau harapan saya adalah mahasiswa semakin meningkatkan prestasinya, dan yang paling susah sebenarnya mempertahankan, Mbak. Kalau kita ngomong prestasi, mempertahankan satu prestasi dengan konsistensi mereka berlatih. Dan saya harap lagi adalah ketika mereka berprestasi jangan lupa tetap kuliah, tetap mencari ilmu untuk walaupun nanti entah mereka nanti mau jadi apa dan jadi siapa, paling tidak ketika memiliki kita pendidikan yang cukup, kita bisa survive nantilah di kehidupan yang nyata setelah nanti entah jadi atlet, entah jadi pelatih, entah masa depan mereka mau pilih yang mana. Kalau sudah bekal mereka cukup, saya kira mereka tinggal memilih karena peluangnya banyak, tinggal milih. Kalau mereka cuma bisa atlet, dia udah jadi atlet, udah mentok atlet, selesai. Makanya mungkin ada yang beberapa secara tidak langsung prestasi atlet yang bingung mau ngapain, itu tadi mungkin masih kurang pandangan mereka terhadap di wawasannya mereka. Akhirnya ya udah jadi atlet, ya udah selesai gitu aja. Enggak, padahal saya dorong mahasiswa saya menjadi atlet, tetap mendapatkan ilmu di perkuliahan, dan ilmu perkuliahan mereka mungkin juga akan bermanfaat juga di mereka pada saat jadi atlet ataupun nanti setelah mereka selesai jadi atlet. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Iya, teman-teman, itulah penyampaian dari Bapak Sofyan Ardianto selaku dosen favorit ya Pak di prodi PJKR. Baik, terima kasih kepada Bapak Sofyan yang sudah berkenan hadir di podcast Unwahas, dan terima kasih juga atas penyampaian pengalaman dan juga dedikasinya selama di Unwahas ini. Nah, buat teman-teman jangan lupa mau kuliah di Unwahas aja, dan jangan lupa kepoin IG PMB Unwahas, dan jangan lupa subscribe YouTube dari PMB Unwahas. Terima kasih, kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.